usaha yang berhubungan dengan makhluk hidup itu adalah parameternya kita tidak bisa men-setting semuanya, karena ada mungkin hampir 80% itu bukan kita yang setting, karena kondisi makhluk hidup kita nggak pernah tahu. Perkenalkan, nama saya Sandra Purdiawan. Saya seorang pengusaha bidang peternakan khususnya lele. Ini lokasinya di Desa Laban Kulon, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Nama tempat ini saya beri nama Laban Minakarya. Usaha saya dimulai sejak tahun 2017. Pada saat itu fokus saya di pembesaran ikan lele. Pembesaran ikan lele. Produksi awal saya pada saat itu ya sekitar 3 ton. Nah, 3 ton terus kita pasarkan di sekitar, di warung-warung sekitar. Kita juga jual eceran pada saat itu. Nah, ternyata kapasitas 3 ton itu belum memenuhi lah kebutuhan pasar khususnya di Surabaya. Akhirnya kita kembangkan lagi di kapasitas sampai 5 ton. Usaha saya ini khususnya pembesaran akhirnya sempat berhenti dan saya switch di pembibitan sejak pandemi Covid. Pada saat pandemi Covid, karena marketnya berubah, saya berhenti di pembesaran, saya switch di proses pembibitan lele pada saat itu khususnya. Nah, untuk saat ini yang saya tekuni saat ini, saya tidak di proses pembesaran lagi, tapi di proses pembibitan. Khususnya 2 jenis ikan, yaitu jenis lele dan yang kedua nila. Ini yang proses pembibitan saat ini. Saya tidak membesarkan, tapi saya jual di bibit. Saya jual bibit 2 jenis itu. Dan untuk ikan yang lain, ikan seli gurami, bawal, patin, saya ambil di petani untuk saya jual lagi. Jadi fokus saya di pembibitan lele dan ikan nila. Pengelolaannya pertama begini, pada saat saya awal start pembibitan, saya start sendiri. Kita bibit sendiri. Saya ada beberapa indukan lele dari proses pembesaran, itu saya buat indukan dan saya akhirnya pijahkan sendiri seperti itu. Nah, tapi seiring perjalanan waktu untuk melayani permintaan bibit dan istilah di sini aktivitas untuk merawat tetasan itu kurang optimal di waktu saya, sehingga saya akhirnya istilahnya saya bagi tugas dengan rekan saya yang khusus untuk di pemijahan lele, sehingga saya di sini cuma akhirnya menampung dari lele-lele yang ditetaskan dengan ukuran tertentu yang siap jual. Nah, pada saat ini ditampung di sini dan untuk siap dijual. Jadi untuk aktivitas di sini sementara saat ini adalah ya penampungan dari hasil tetasan tersebut yang sudah siap dijual. Untuk pakan saat ini saya menggunakan pakan yang pabrikan untuk pakan pabrikan, karena itu untuk memudahkan manajemen lah di kita. Saya sementara tidak menggunakan pakan alternatif karena terus terang untuk pengkondisian dan tingkat higienisitas ikan kita itu lebih sulit kalau untuk pakan alternatif, karena itu kan dari luar dan harus kita proses, dan itu akan menyita banyak waktu. Jadi sementara untuk pakan saya cenderung pakai pakan pabrikan. Untuk pengolahan kualitas air untuk ikan, selama ikan itu nyaman dengan ditandai nafsu makan besar, tidak ada yang berenangnya juga normal-normal saja, itu air tidak kita ganti.
kita ganti kalau nafsu makan ikan sudah mulai menurun. Dengan ya kita dengan pengamatan renangnya juga mungkin ya itu di proses pengamatan ikannya gak normal lah cara berenangnya gitu. Kalau lele cenderung menggantung, kalau nila cenderung di atas permukaan. Nah itu kualitas airnya perlu diganti karena mungkin sudah jenuh. Nah itu yang prosesnya kita ganti separuh lah. Ya momen sukses sebenarnya puncak-puncaknya ya waktu di pembesaran. Tapi ya itulah di pembesaran sebelum pandemi lah. Itu kan permintaan sangat besar dan marketnya juga kebutuhannya sangat besar juga. Itu momen pertama di pembesaran yang di puncak sukses lah seperti itu. Dan yang kedua setelah saya switch di pembibitan setelah COVID itu kan sempat mengalami permintaan banyak juga karena orang banyak WFH, sehingga kebutuhan akan bibit orang-orang untuk budidaya ya di rumah gitu untuk kegiatan itu sempat juga mengalami peningkatan untuk permintaan bibit ikan, khususnya di ikan lele pada saat itu seperti itu. Tantangan terbesar selalu usaha yang berhubungan dengan makhluk hidup itu adalah parameternya kita tidak bisa men-setting semuanya, karena ada mungkin hampir 80% itu bukan kita yang setting, karena kondisi makhluk hidup kita nggak pernah tahu. Ikan tidak bisa berkata-kata atau hewan tidak bisa berkata-kata. Paling yang kita itu tantangan yang paling besar. Jadi menghadapi istilahnya proses ikan sakit sampai kematian itu paling besar di bisnis makhluk hidup. Tuh. Untuk ikan yang berkualitas selalu dimulai dari induk yang berkualitas, karena makhluk hidup selalu ada gen-gen yang berkualitas. Nah, jadi kita posisikan indukan itu yang berkualitas dengan perkembangan yang pesat waktu kita membuat indukan itu, dan kita kawinkan di umur yang siap kawin. Kalau istilahnya secara kesiapan matang gonat itu siap, sehingga nanti akan menghasilkan anakan yang berkualitas lah seperti itu. Kalau tren pasar di pembibitan saat ini masih banyak saja. Khususnya di daerah sekitar saya ini kan di Surabaya pinggiran gitu, masih sangat banyak karena untuk peternak khususnya di pembibitan masih sangat jarang, kebanyakan lebih agak jauh dari sekitar sini. Jadi permintaan masih cukup besar untuk pembibitan, entah itu skala budidaya rumah tangga atau skala menengah ke atas gitu, agak besar. Harapannya ya selalu lancar. Harapannya Harapannya ya kalau saya pribadi sih nggak mulu-mulu, ya selalu diberi kelancaran aja sih seperti itu, karena dalam budidaya ikan itu tadi faktor 80% itu kita bisa men-setting. Yang kita bisa setting 20%, jadi media, persiapan kolam, jenis pakan, pengkondisian. Tapi 80% ya itu serah Allah. Jadi yang mau belajar silakan, ini terbuka di sini. Silakan datang ke lokasi saya di Lapan Minakarya di Desa Lapan Kulon, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Ya untuk sekedar WA bisa hubungi di nomor saya di nomor 081 332 563 707.
Baik, demikian ya sekilas perkenalan saya di lokasi ini. Jangan lupa like and subscribe, khususnya di Tunas Hijau. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua.